Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai dari kelompok 4 yang beranggotakan Jeji Pauji, Rizky Ripani, Amanda Natasha, Nur Aisyah, Muhammad Fadli, dan saya sendiri Iman Rohimat yang akan memenuhi rencana tugas mahasiswa yang keempat dengan judul pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan di Pizza Hut. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, model konseptual, dan profil merek. Yang pertama, di rumusan masalah ada bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Yang keempat, bagaimana pengaruh kepuasan konsumen memediasi kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model konseptual. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa kualitas produk melalui kepuasan konsumen tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis yang keempat, kualitas produk dan kualitas layanan melalui kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya ada profil merek. Pizza Hut adalah rantai restoran Amerika dan waralaba internasional yang didirikan pada tahun 1958 di Wichita. Oleh Frank Carney, perusahaan ini dikenal dengan menu makanan Italia termasuk pizza dan pasta, serta lauk dan makanan penutup. Pizza Hut memiliki 18.703 restoran di seluruh dunia pada tanggal 31 Desember 2019, menjadikannya rantai pizza terbesar di dunia dalam hal lokasi. Ini adalah anak perusahaan dari Yum Brands Inc., salah satu perusahaan restoran terbesar di dunia. Dengan top brand index 53,80 pada tahun 2020, 55,70 pada tahun 2021, 55,60 pada tahun 2022, 56,50 pada tahun 2023. Karakteristik responden berdasarkan demografis. Yang pertama itu yang berdasarkan demografis itu ada usia. Di sini ada 32 jawaban responden. Dari kebanyakan yang menjawab itu berusia 18 sampai 20 tahun. Bisa dipersenkan 87,5%. Dan di umur 21 sampai 25 tahun itu cuma sedikit, yaitu ada 12,5%. Lalu yang kedua itu ada jenis kelamin. Di jenis kelamin ini terdapat 32 jawaban, yang paling banyak itu laki-laki sebanyak 71,9% dan perempuan 28,1%. Lalu ada karakteristik responden secara geografis. Nah, secara geografis ini cuma ada satu, yaitu domisili atau asal daerah. Ada 32 jawaban dan kita ada dua pilihan. Karena kita kan mengambilnya itu dari daerah Cimahi sama Bandung. Nah, dari daerah Cimahi itu paling banyak sebesar 68,8%, lalu yang dari Bandung 31,3%. Karakteristik responden secara perilaku. Yang pertama, ada kapan terakhir kali responden berkunjung ke Pizza Hut dalam 1 tahun terakhir? Jawabannya ya ada 43,8% yang menjawab lebih dari 3 bulan, ada 18,8% yang menjawab 3 bulan, ada 18,5% yang menjawab 2 bulan lalu, ada 18,8% yang menjawab 1 bulan lalu. Terus yang kedua ada pekerjaan responden. Dari 32 jawaban ada 90,6% yang sebagai mahasiswa, ada 9,4% ialah karyawan. Terus yang ketiga, sudah berapa kali responden berkunjung ke Pizza Hut dalam 1 tahun terakhir? Yang pertama ada 37,5% yang menjawab lebih dari 3 kali, ada 28,1% yang menjawab 2 kali, dan yang terakhir ada 34% yang menjawab 1 kali. Baik, di sini saya Indonesia dengan NIM 263 yang akan menjelaskan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan pada 32 responden dengan ketentuan R hitung lebih kecil dari R tabel dengan taraf signifikan 5%.
dengan rumus DF sama dengan N kurang 2 yang menjadikan 32 kurang 2 sama dengan 30. Maka R tabel diperoleh nilai 0,349. Dilihat dari data tabel variabel berikut, yaitu kualitas produk, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen, memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitiannya. Selain itu, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dapat juga disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan adalah valid, sehingga dapat digunakan untuk analisis data. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Ghazali, suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai kurang baca alfa lebih dari 0,6. Dilihat dari data berikut, yaitu variabel kualitas produk, kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen, memiliki kurang baca alfa lebih dari standar 0,6. Sehingga seluruh variabel yang diajukan dalam penelitian ini dapat diandalkan dan variabel-variabel tersebut dapat digunakan dalam analisis data penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan maupun loyalitas pelanggan dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Kemudian di slide berikutnya ada analisis data. Jadi data penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Data pertama ada dependent variabel kepuasan konsumen atau variabel Y. Diketahui nilai signifikansi variabel kualitas produk X1 sebesar 0,857 lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas produk X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, yang artinya H2 ditolak. Selanjutnya, diketahui nilai signifikan variabel kualitas pelayanan X2 sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka variabel kualitas pelayanan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen, yang artinya H2 diterima. Lalu data kedua ada model summary. Diketahui nilai R2 sebesar 0,599, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kualitas produk dan kualitas layanan terhadap variabel kepuasan konsumen sebesar 59,9%, yang dimana didapatkan S1 sama dengan 0,401. Untuk data yang terakhir, itu merupakan diagram jalur model pertama. Kemudian di slide berikutnya lagi ada data dependent variabel loyalitas konsumen atau variabel Z. Diketahui nilai signifikansi variabel kualitas produk S1 sebesar 0,13 lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas produk X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Yang kedua adalah diketahui nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan X2 sebesar 0,338 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen. Yang ketiga, diketahui nilai signifikansi variabel kepuasan konsumen sebesar 0,282 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen. Data selanjutnya ada model summary. Diketahui nilai R2 sebesar 0,134. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen sebesar 13,4%, yang dimana didapatkan E2 sama dengan 0,866. Untuk data yang di bawah, yang terakhir, itu merupakan diagram jalur model yang kedua. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dan variabel kualitas pelayanan. Jadi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja dengan nilai R2 sebesar 0,599, maka memiliki arti bahwa sumbangan ini berpengaruh variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan konsumen dengan sebesar 59,9%. Untuk variabel kualitas produk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Kemudian, variabel kualitas pelayanan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen. Dan juga diketahui nilai signifikan variabel kepuasan konsumen yaitu sebesar 0,282, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen. Baik, untuk sarannya menurut kami, jadi Pizza Hut ini perlu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, tapi kualitas produk ini dan pelayanan tetap merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh Pizza Hut. Hal ini karena kualitas produk dan pelayanan yang baik dapat menjadi daya tarik bagi konsumen untuk mencoba produk Pizza Hut. Oleh karena itu, Pizza Hut perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya dan pelayanannya, dengan begitu dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Meningkatnya kepuasan konsumen dapat memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian berulang dan menjadi loyal. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenaan ke dalam hati, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.